Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan melanjutkan yang pertemuan terakhir kita yang luring di sekolah. Yang pada tanggal 7 Maret kita kemarin membahas interferensi celah ganda atau percobaan yang. Nah, sebelum itu kita sedikit review kembali mengenai interferensi konstruktif dan interferensi destruktif. Nah, syarat interferensi konstruktif maksimal yaitu ketika kedua gelombang tersebut tuh beda sudut fasenya adalah 0 derajat, kemudian 2pi, 4pi, 6pi, dan seterusnya. Kalau ini dibuat sudut ya berarti 0, 360 derajat, 720 derajat, kemudian 1080 derajat, dan seterusnya. Nah, kalau ini dalam bentuk jarak, berarti ini bisa kita sepadankan dengan delta S ya, atau perbedaan jaraknya adalah sebesar 0, sebesar lambda, sebesar 2 lambda, sebesar 3 lambda, dan seterusnya. Nah, ini selanjutnya kita sederhanakan sebagai M lambda. Jadi delta S ini sama dengan M lambda. Nah, dengan M-nya adalah ordernya. Ada order 0 gitu ya. Ada order 0, order 1, order 2, order 3, dan seterusnya. Nah, jadi syarat dua gelombang mengalami interferensi konstruktif maksimal itu ketika delta S adalah 0, lambda, 2 lambda, 3 lambda, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk syarat interferensi destruktif maksimum gitu. Interferensi destruktif maksimal yaitu ketika delta T-nya adalah pi, 3pi, 5pi, 7pi, dan seterusnya. Kalau kita dijadikan dalam derajat, berarti ini 180 derajat. Ini berapa? 270 derajat. Maaf, 450 derajat. Ini 180 dikali 5, 800 derajat ya, dan seterusnya. Nah, kalau dalam delta S, maaf ini 900 ya, 900 kan 1 kali 5 5, 8 kali 5 4, 9. Kalau delta S berarti ini dalam setengah lambda, 3/2 lambda, 5/2 lambda, 7/2 lambda, dan seterusnya. Nah, kalau kita sederhanakan, ini berarti delta S sama dengan M dikurangi setengah dikali lambda. Dengan M adalah sama tadi, order. Itu ya. Jadi ini sama kayak yang atasnya tapi dikurangi setengah saja. Nah, itu adalah syarat interferensi destruktif maksimum.
Ya, seperti ini ya. Nah, kemarin kita ibaratkan di sini ada sebuah, di sebelah kiri ada sumber gelombang cahaya. Nah, ke kanan gitu. Cahaya. Nah, kemudian kita beri penghalang begitu. Kemudian pada penghalang itu kita beri dua lubang. Nah, maka kedua lubang itu akan menjadi sumber cahaya baru. Nah, sumber cahaya baru. Nah, sumber satu ini, sumber cahaya baru ini arahnya ke segala arah. Nah, ini sebagai sumber dua. Ini juga ke segala arah. Nah, di depannya tadi penghalang tadi itu kita beri sebuah layar. Nah, kita beri sebuah layar yang mana layar ke sumber ini jaraknya adalah L. Jaraknya L. Nah, ini karena menjadi dua sumber cahaya baru, maka dua sumber cahaya baru ini akan, atau cahaya yang dihasilkan dari kedua sumber ini akan saling berinterferensi. Nah, interferensi yang pertama itu ada di titik ini. Nah, ini kita sebut sebagai titik terang pusat. Nah, titik terang pusat. Nah, misalkan dari sumber satu ke terang pusat adalah jaraknya adalah S1, S1. Kemudian dari sumber 2 ke terang pusat adalah S2. Nah, karena ini jarak tempuhnya adalah sama ya. Nah, berarti kita bisa pastikan S1 itu sama dengan S2. Atau delta S-nya itu sama dengan 0. Nah, dan bisa kita katakan juga beda sudut fasenya adalah 0 derajat. Nah, ini untuk terang pusat. Nah, tapi sebenarnya kalau kita selami lebih jauh lagi, sebenarnya interferensi itu tidak terjadi hanya di terang pusat, tidak hanya terjadi pada posisi itu saja, namun juga di posisi-posisi lain, yaitu ke atas dan ke bawah. Nah, jadi sini nanti ada terang pusat ya, terang pusat, nanti ada terang satu, ini ada terang dua, ke bawah juga ada terang satu, ada terang dua, dan seterusnya. Nah, kemudian kita tinjau. Nah, kita tinjau terang yang pertama ya, yang di sebelah atas. Tadi kan kita sudah tinjau terang pusat ya, yang mana jarak S1 dan S2 nya adalah sama. Nah, kemudian coba kita tinjau yang terang satunya. Oh ya, ini kita kasih keterangan dulu. Nah, ini sumber 1, ini sumber 2. Kemudian ini jaraknya adalah L. Jarak antara layar dengan sumber gelombangnya, nah itu adalah L. Kemudian jarak antara sumber 1 dan sumber 2 ini kita sebut sebagai D. Nah, kemudian sudut yang dibentuk dari ini ya, dari ini garis tengahnya, ke terang satu ini adalah theta. Theta. Nah, ini kita sebut sebagai jarak 1. Ini kita sebut sebagai jarak 2. Nah, apakah jarak 1 dan jarak 2 itu besarnya sama? Kalau tadi kan pada kasus terang pusat, jarak 1 dan jarak 2 itu sama ya. Nah, sekarang untuk kasus terang 1, apakah jarak 1 dan jarak 2 adalah sama? Ya, tentu saja berbeda. Nah, mengapa berbeda? Ya, dari penampilan saja sudah kelihatan tuh kan. Yang jarak 1 itu lebih pendek ya daripada yang jarak 2. Jadi bisa kita katakan jarak 1 dan jarak 2 itu berbeda. Nah, berarti delta S ini berarti kan nanti mengikuti
persamaan yang persamaan yang pertama tadi, yaitu yang syarat interferensi konstruktif maksimum, yaitu delta S itu sama dengan M lambda. Nah, kemudian coba kita lihat lagi di bagian gambar. Nah, di bagian gambar, jangan biru ya Pak ya, hijau. Nah, misalkan ini kita tarik garis, ya, ini siku-siku, enggak terlalu kelihatan siku-siku, kita hapus. Nah, ini siku-siku ya. Nah, jarak yang sebelah bawah ini, ini merupakan delta S-nya. Nah, delta S-nya yaitu perbedaan jarak yang ditempuh antara cahaya dari sumber 1 dengan cahaya dari sumber 2 menuju terang pusat menuju terang 1. Jadi ini adalah perbedaan jarak tempuh cahaya dari sumber 1 dan 2 menuju terang 1. Nah, delta S-nya itu. Nah, kemudian ini kalau kita main aturan segitiga dan sebagainya ya. Nah, nanti kita pasti akan tahu kalau yang di sebelah atas itu adalah theta sini. Nah, sini adalah theta. Dan ini adalah siku-siku. Nah, dari gambar segitiga ini, nah nanti bisa kita tuliskan bahwa sin theta, itu adalah delta S per D. Itu ya. Sin theta itu adalah delta S per D. Sin itu adalah depan per miring, depannya adalah delta S dan miringnya adalah D. Nah, jadi bisa kita tulis jadi D sin theta itu sama dengan delta S. Nah, ini ada dua persamaan ya, delta S sama dengan M lambda dan delta S sama dengan D sin theta. Sehingga ini bisa kita collab ya. Nah, kita kolaborasikan, sehingga mendapatkan D sin theta sama dengan M lambda. Nah, kemudian kita amati lagi. Kalau kita dari perspektif yang ini ya, yang theta yang menghadap ke kanan. Kalau tadi kan yang sin theta sama dengan delta S per D itu kan theta yang di segitiga kecil. Nah, sekarang kita lihat yang theta di segitiga besar yang menghadap ke kanan, yaitu theta itu juga bisa kita gambarkan itu sebagai jarak dari terang pusat ke terang 1 dibagi sisi miringnya. Nah, kemudian coba kita bayangkan jarak dari sumber ke layar, atau L nih, jarak dari sumber ke layar atau L, ini ordernya itu biasanya dalam satuan meter. Satuannya itu di dalam meter. Jadi misalkan 1 meter, 2 meter, 3 meter, 5 meter dan sebagainya. Sedangkan ordernya jarak dari sumber 1 ke sumber 2 atau D ini paling dalam hitungan 0,1 mm atau ya maksimalnya 1 mm begitu. Jadi antara D dan L itu sangat jauh-jauh berbeda. Sehingga besarnya sinus theta itu karena sudut tetanya sangat kecil, ini bisa kita gunakan pendekatan sinus theta itu mendekati tangen theta. Yaitu berarti tangen tetanya ini adalah, ini misalkan kita jarak antara terang pusat dan terang satunya kita sebut sebagai P. Berarti tangen theta adalah depan per miring. P
maaf, depan per samping, P per sampingnya yaitu L. Nah, berarti bisa kita substitusikan lagi. Nah, antara D sin theta sama dengan M lambda. Nah, sin theta-nya kita substitusikan dengan P per L. Jadi kita bisa dapatkan D dikali P per L sama dengan M lambda, atau dP per L sama dengan M lambda. Nah, ini adalah untuk interferensi konstruksi maksimum. Nah, jadi ini bisa kita gunakan untuk menentukan jarak terang pusat ke terang 1, ke terang 2, terang 3, dan sebagainya. Ini interferensi konstruktif maksimum atau terang gitu. Nah, bagaimana untuk interferensi konstruktif interferensi destruktif maksimumnya? Nah, berarti dari persamaan ini berarti tinggal kita modifikasi saja, berarti dP per L. Nah, tadi kan syarat interferensi destruktif maksimum itu adalah delta S itu sama dengan M-1 lambda. Berarti M-nya tinggal kita modifikasi saja menjadi M-1 dikali lambda. Nah, yang sebelah atas adalah interferensi konstruktif maksimum, dan yang sebelah bawah adalah interferensi destruktif maksimum. Interferensi destruktif maksimum. Nah, ini adalah untuk pita terang ya. Nah, ini untuk pita terang. Ini adalah untuk pita gelap. Oke.